Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam jumpa lagi di channel saya Suryo Wibowo Wicaksono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber saya yang sampai saat ini masih terus mendukung channel ini untuk jauh lebih berkembang lagi. Tak lupa saya ingatkan juga kepada para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, silahkan klik tombol subscribe, like, and share. Semoga video ini dapat memberikan manfaat terhadap banyak orang. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membuat atau menyusun teks deskripsi. Bagaimana cara penyusunan teks deskripsi? Mari kita simak video saya kali ini. Seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya, dalam langkah-langkah penyusunan teks deskripsi, yang pertama adalah kita tentukan dulu tema yang akan kita jadikan sebagai dasar pembuatan teks deskripsi. Baru kemudian kita menentukan tujuan dari penulisan atau pembuatan teks deskripsi ini. Selanjutnya kita melakukan pengumpulan data, yaitu berdasarkan objek kajian yang sudah kita tentukan. Baru kemudian menyusun kerangka paragraf. Salah satu fungsi dari menyusun kerangka paragraf di sini adalah sebagai evaluasi sebelum kita susun menjadi sebuah teks yang utuh. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, kita bisa benahi di sini, yaitu merancang ke paragraf yang sebenarnya, yaitu agar memudah, agar lebih bisa kita pahami dalam pembuatan teks deskripsi. Jadi agar lebih mudah dalam penyusunan teks deskripsi. Jadi kita susun dulu kerangka paragrafnya. Baru kemudian kita lanjutkan ke penyusunan teks deskripsi. Ini saya contohkan untuk langkah-langkahnya. Di sini saya ambil tema tentang sang merah putih. Kemudian tujuannya adalah untuk memupuk rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia. Setelah itu baru kita tentukan objeknya. Objek di sini saya ambil yaitu bendera merah putih atau sang merah putih. Dalam objek yang saya bahas di sini, yang saya amati, di sini dapat kita kumpulkan datanya. Yang pertama, keistimewaan dari bendera merah putih bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, makna dari warna merah putih. Yang ketiga, kepaduan makna dari kedua warnanya. Yang keempat, merah putih melekat dan menjiwai segenap jiwa raga bangsa Indonesia. Selanjutnya, merah putih bukan hanya sebuah simbol warna beraka. Kemudian, satu kesatuan warna yang tak dapat dipisahkan. Nah, itulah dari tadi data yang kita dapat dari satu objek, yaitu bendera merah putih. Kemudian baru kita lanjut ke penyusunan kerangka paragraf. Sebelum kita lanjut ke penyusunan kerangka paragraf, mari kita lihat dulu untuk strukturnya. Dalam struktur teks deskripsi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi.
Yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah penutup. Kalau sudah, baru kita lanjut ke penyusunan paragraf. Sebelum kita membuat ke penyusunan paragraf yang sebenarnya, kita bagi dulu poin-poin data yang sudah kita kumpulkan itu tadi ke bagian-bagian struktur tersebut untuk memudahkan kita dalam penyusunan kerangka paragraf dan untuk memudahkan kita untuk menyusun ke paragraf yang sebenarnya. Data kita kumpulkan. Ini adalah data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian dari data tersebut baru kita bagi atas struktur. Yang pertama pada identifikasi, saya mengambil yang pertama keistimewaan dari bendera merah putih bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, merah putih melekat dan menjiwai segenap jiwa raga bangsa Indonesia. Ini untuk bagian identifikasi. Kemudian untuk deskripsi bagian, seperti kita ketahui, deskripsi bagian adalah menjelaskan dari identifikasi. Nah, jadi kita ambil data yang menjelaskan identifikasi. Apa saja? Yang pertama, misalnya merah putih bukan hanya sebuah simbol belaka. Kemudian kepaduan makna dari keduanya. Di sini saya akan menceritakan pada deskripsi bagian, yaitu menceritakan tentang atau menggambarkan tentang warna merah dan putih pada bendera merah putih. Kemudian untuk penutup di sini bisa kita ambil kesimpulan, bisa juga kita ambil makna dari identifikasi dan deskripsi bagian. Di sini pada penutup saya mengambil data yaitu satu kesatuan warna yang tak dapat dipisahkan, dan kemudian yang kedua adalah makna dari warna merah dan putih. Namun perlu kita ketahui pada penyusunan kerangka paragraf di sini kita bisa merubah ya. Jadi di sini ada meskipun sudah kita bagi menjadi 3 ini, kita bisa rubah juga nanti. Kalau misalnya dirasa ada yang tidak cocok untuk bagian deskripsi bagian, bisa kita lempar ke bagian struktur yang lain, atau mungkin bisa kita buang sesuai dengan struktur dan sesuai dengan tema yang kita ambil. Nah, baru kemudian kita jabarkan dari data yang sudah kita kumpulkan dan kita bagi itu tadi, baru kita jadikan menjadi satu buah paragraf. Ini yang disebut dengan subtema ya. Jadi tema awalnya adalah sang merah putih, kemudian kita ambil data. Setelah kita ambil data, dari data tersebut kita jadikan sebagai subtema yang akan kita jelaskan. Yang pertama misalnya keistimewaan dari bendera merah putih bagi bangsa Indonesia. Di sini saya jabarkan menjadi bukan hanya sekedar warna yang tertuang indah dalam selembar kain yang berkibar di angkasa, lukisan bertuah yang melambangkan segenap perjuangan dari bangsa Indonesia berkibar di segenap penjuru, memancarkan segenap asa yang menjulang dalam satu tekad dan tujuan yang bermakna. Misalnya saya mendeskripsikan di situ. Kemudian yang kedua, merah putih melekat dan menjiwai segenap jiwa raga bangsa Indonesia. Di sini saya jabarkan, saya jadikan paragraf yang hasilnya yaitu singgah dalam jiwa dan melekat dalam raga.
Satu asa menjadi perisai jiwa, kerinduan dan kecintaan yang penuh. Inilah gambaran yang tak terpisahkan dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia. Merah putih yang terus menjulang tinggi di angkasa, terus senantiasa memantapkan tekad dari para pendahulu bangsa untuk terus maju dan merdeka. Kemudian untuk deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian menjelaskan atau menjabarkan atau menggambarkan identifikasi. Pada deskripsi bagian, di sini saya mengambil satu, merah putih bukan hanya sebuah simbol warna belaka, kemudian kepaduan makna dari warna keduanya. Kemudian di sini pada penutup saya pindah ke deskripsi bagian. Seperti yang saya katakan tadi, ini masih dalam bentuk evaluasi, masih dalam bentuk kerangka, jadi bisa kita pindahkan. Jadi di sini makna dari warna merah putih di sini saya ambil ke deskripsi bagian. Yang pada awalnya tadi adalah pada bagian penutup, di sini saya pindah ke deskripsi bagian. Karena di sini saya rasa kurang tepat untuk masuk ke penutup, maka saya pindah. Kemudian dari situ kita jabarkan. Merah melambangkan suatu keberanian atas para pendahulu bangsa yang senantiasa bergelora di dalam jiwa untuk merdeka. Kegigihan tekad yang kuat mengalir dan terus mengalir hingga ke anak cucu, terus berkobar dalam jiwa dan raga. Selanjutnya, bukan hanya sampai di situ. Keberanian ini adalah keberanian yang berdasarkan atas kesucian, kebenaran yang dilambangkan dengan warna putih di bawahnya. Keduanya akan selalu beriringan dan tak dapat untuk dipisahkan. Di sini data yang nomor 3 itu saya gabungkan ke data yang pertama dan kedua pada deskripsi bagian. Baru selanjutnya ke penutup sekarang. Data penutup di sini adalah satu kesatuan warna yang tak dapat dipisahkan. Di sini saya jabarkan. Kemudian makna dari warna merah putih. Ini tadi sudah saya lempar ke deskripsi bagian. Di sini saya ambil satu kesatuan warna yang tak dapat dipisahkan. Inilah penjabarannya. Itulah makna dari keduanya yang tak dapat terpisahkan dari satu sama lain, terus melekat dan terus berkibar. Juga tak dapat dicampurkan jadi satu keduanya, melainkan saling beriringan, satu lembar dalam dua warna yang tak dapat terpisahkan. Beginilah cara penyusunan kerangka paragraf untuk teks deskripsi. Saya rasa sangat mudah sekali. Apabila kita mengikuti langkah-langkah tersebut, tentu sangat mudah untuk menyusun atau membuat teks deskripsi. Setelah ini baru kita masuk ke penyusunan teks yang sebenarnya. Dari data yang sudah kita kumpulkan dan kemudian kita jabarkan ke dalam sebuah kerangka paragraf, kita jadikan paragraf-paragraf, baru kemudian kita susun kembali menjadi satu bagian teks yang utuh. Dan kemudian kita berikan judul. Judul tidak sama dengan tema ya. Jadi boleh sama dengan tema, boleh juga tidak. Kebetulan di sini saya ambil sama, yaitu tentang sang merah putih. Ini kita susun jadi satu teks utuh. Mari kita simak. Sang merah putih judulnya. Kemudian, bukan hanya sekedar warna yang tertuang indah dalam selembar kain yang berkibar di angkasa,
lukisan bertuah yang melambangkan segenap perjuangan dari bangsa Indonesia. Berkibar di segenap penjuru, memancarkan segenap asa yang menjulang dalam satu tekad dan tujuan yang bermakna. Singgah dalam jiwa dan melekat dalam raga. Satu asa menjadi perisai jiwa, kerinduan dan kecintaan yang penuh. Inilah gambaran yang tak terpisahkan dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia. Merah putih yang terus menjulang tinggi di angkasa, terus senantiasa memantapkan tekad dari para pendahulu bangsa untuk terus maju dan merdeka. Merah melambangkan satu keberanian atas para pendahulu bangsa yang senantiasa bergelora di dalam jiwa untuk merdeka. Kegigihan tekad yang kuat mengalir dan terus mengalir hingga ke anak cucu, terus berkorban dalam jiwa dan raga. Bukan hanya sampai di situ, keberanian ini adalah keberanian yang berdasarkan atas kesucian, kebenaran yang dilambangkan dengan warna putih di bawahnya. Keduanya akan selalu beriringan dan tak dapat untuk terpisahkan. Itulah makna dari keduanya yang tak dapat terpisahkan dari satu sama lainnya. Terus melekat dan terus berkibar, juga tak dapat dicampurkan jadi satu keduanya, melainkan saling beriringan, satu lembar dalam dua warna yang tak dapat terpisahkan. Beginilah cara penyusunan teks deskripsi. Sangat mudah dan sangat simpel sekali. Dan untuk penyusunan sebuah teks deskripsi ini juga sebenarnya bisa diaplikasikan untuk pembuatan karya yang lain. Tidak hanya untuk teks deskripsi, tapi bisa juga untuk karya-karya yang lain, seperti halnya mungkin menggambar, melukis, atau membuat sebuah blog, atau membuat sebuah video dan lain sebagainya. Ini bisa kita aplikasikan ke dunia yang sesungguhnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Semoga video saya ini dapat memberikan manfaat terhadap banyak orang. Sebelum saya akhiri, di sini saya ucapkan salam merdeka dan tetap merdeka untuk Indonesiaku tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 dan salam merdeka. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.